Assalamualaikum, selamat datang di channel Sikobar. Saya Ariska Liliani, pengawas koperasi ahli pertama di Skuktrans ESDM Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat penting untuk kesehatan dan keberlanjutan sebuah koperasi, yaitu uji kelayakan dan kepatutan, atau yang disebut juga dengan UKK. Lalu apa sih UKK itu? Mari kita bahas satu persatu. Uji kelayakan dan kepatutan adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kapasitas calon pengurus dan pengawas koperasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengurus dan pengawas koperasi mempunyai kredibilitas keahlian serta tanggung jawab dalam mengelola koperasi secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, mari kita bahas peserta UKK. Siapa saja yang perlu melakukan UKK? Mari kita lihat di lembar penjelasan ini. UKK berlaku untuk pertama calon pengawas dan pengurus koperasi. Yang kedua, pengurus dan pengawas yang belum memiliki sertifikat UKK. Jadi di sini, koperasi dapat mengajukan keduanya sekaligus, yaitu calon pengurus dan pengawas koperasi. Di dalam uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas koperasi ini terdapat 5 unsur penilaian. Yang pertama yaitu ada unsur integritas, di mana pengurus dan pengawas koperasi diharapkan memiliki moral dan akhlak yang baik yang dapat dibuktikan dengan SK, CK dari Polda maupun Polres setempat. Yang kedua adalah unsur reputasi keuangan, di mana pengurus dan pengawas koperasi harus tidak pernah memiliki kredit atau pembiayaan macet serta bermasalah yang bisa dibuktikan dengan slip OJK. Selain itu, pengurus dan pengawas koperasi juga tidak pernah dinyatakan pailit secara pribadi maupun secara korporasi. Kemudian yang ketiga yaitu unsur kompetensi, yang mana di sini pengurus dan pengawas koperasi akan diuji pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan jabatan masing. Misalkan pengurus koperasi ada ketua sekretaris bendahara, kemudian ada pengawas juga. Dan di sini, pengurus dan pengawas koperasi juga dapat melampirkan sertifikat kompetensi untuk membuktikan bahwa pengurus dan pengawas koperasi ini berkompeten di bidangnya. Unsur penilaian yang terakhir yaitu kreativitas dan inovasi, di mana biasanya pengurus dan pengawas koperasi akan diuji dalam menyusun rencana strategi atau rencana kerja, bagaimana ia mengembangkan produk koperasi atau produk simpan pinjam, kemudian bagaimana ia mengembangkan organisasi serta sumber daya manusia, dan juga di bidang teknologi. Untuk melakukan uji kelayakan dan kepatuhan, kita harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik untuk koperasi ataupun personal koperasi, mari kita simak bersama. Syarat pertama untuk koperasi, satu ada surat permohonan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas koperasi yang formatnya sudah terlampir di dalam juknis pelaksanaan. Yang kedua yaitu juga notulen keputusan rapat anggota yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, yang mana di sini notulennya wajib melampirkan nama-nama calon pengurus dan pengawas, maupun pengurus dan pengawas yang akan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Yang ketiga adalah fotokopi surat keputusan dan akta pendirian koperasi, dan surat keputusan akta perubahan anggaran dasar jika ada. 4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 5. Dodot fotokopi NPWP. 6. Dokot bukti telah melakukan registrasi aplikasi Go AML, Go Anti Money Laundry pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. 7. Bukti telah melakukan penilaian mandiri atau self-assessment. 8. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif. Untuk syarat personal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pengawas koperasi, syarat pertama adalah daftar riwayat hidup, di mana sudah ada lampirannya format nomor 42, fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk, KTP, atau paspor yang masih berlaku. 3. Surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas, dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan pada koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai pengurus atau pengawas pada koperasi primer lain. Khusus koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam. Format 5 terlampir, fotokopi nomor pokok wajib pajak, NPWP 5. 2. Lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah. 6. Surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, dari Kepolisian Republik Indonesia. Surat keterangan tidak memiliki kredit dan atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan OJK. 8. Fotokopi dokumen ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki, ijazah. 9. Surat keterangan pengalaman bekerja. 10. Tulisan mengenai rencana calon pengurus dan calon pengawas koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi. Materi paparan presentasi. 11. Fotokopi dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti, jika ada. 12. Fotokopi penghargaan yang relevan dengan koperasi lembaga keuangan yang pernah dicapai, jika ada. 13. Klarifikasi self-assessment, calon pengurus dan pengawas koperasi. Format 3 terlampir. 14. Slik OJK
Contoh surat permohonan untuk mengikuti UKIK ada di link YouTube nggih. Selanjutnya, mari kita bahas tahapan administratif dan tahapan wawancara. Apa aja sih tahapannya dan berikut penjelasannya. Tahapan administratif sendiri yaitu verifikasi dokumen self-assessment dan verifikasi jika ada informasi negatif atau rangkap lalu. Tahapan wawancara adalah paparan rencana pengembangan koperasi yang dikomunikasikan kepada tim penguji. Lalu ada strategi dan solusi dalam menghadapi permasalahan koperasi. Penasaran berapa banyak tim penguji yang akan menguji nanti atau siapa saja yang akan ada di sana? Nggak perlu khawatir kita bocorin di sini. Tim penguji sendiri minimal terdiri dari 3 orang, yaitu pejabat struktural eselon, 3 atau pejabat fungsional, pengawas koperasi, lalu tim berasal dari kementerian atau dinas koperasi setempat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatirkan karena sudah sering berkomunikasi dengan pihak dinas setempat. Lalu bagaimana batas lulus dan berapa lama proses dari hasil UKK? Mari kita simak penjelasannya. Hasil uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas koperasi dinyatakan lulus bila memiliki nilai skor minimal 82. Keputusan diberikan dalam waktu 30 hari setelah uji kelayakan dan kepatutan dilakukan. Hasil tersebut juga bisa dibatalkan jika ditemukan data palsu atau tidak memenuhi persyaratan lebih lanjut. Bagi yang tidak lulus, jangan kecewa dulu karena masih ada waktu untuk melakukan pengajuan ulang uji kelayakan dan kepatutan. Pengurus dan pengawas koperasi yang tidak lulus bisa mendaftarkan kembali setelah 3 bulan dengan tambahan 2 peserta baru. Demikian pembahasan tentang uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas koperasi. Apabila ada pertanyaan kritik maupun saran, bisa dituliskan di komentar ya. Jangan lupa like and share. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.